Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 27. Prajurit-prajurit yang sudah tidak berdaya itu hanya dapat mendengarkan saja. Dan Mahisa Agni melanjutkan. Kita masih akan mengubur kawan-kawan kita yang telah gugur. Apakah ia berpihak kepada Tuanku Tohjaya atau Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka? Namun arti yang sebenarnya dari peperangan ini, Singasari telah kehilangan putra-putranya yang terbaik dimanapun ia berdiri. Setiap pertentangan antara diri sendiri, maka akibatnya akan terasa sangat parah. Prajurit-prajurit yang telah tidak berdaya lagi itu hanya dapat menundukkan kepalanya. Apapun yang akan diperlakukan atas mereka, mereka sama sekali tidak akan dapat menolak. Sekarang, berkata Mahisa Agni kemudian. Kalian dapat menatap wajah mereka yang berhak atas Singasari itu. Kalian tentu pernah melihatnya beberapa waktu yang lampau. Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka. Prajurit-prajurit itu menjadi berdebar-debar. Ketika mereka mengangkat wajah mereka, barulah mereka menyadari, sebenarnya lah bahwa anak-anak muda yang berada di luar arena adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Namun agaknya kini mereka tidak berhak lagi bersujud di bawah kakinya. Sebentar lagi Ranggawuni dan Mahisa Cempaka itu tentu akan berteriak mengucapkan hukuman yang harus mereka jalani, seperti saat Tohjaya berteriak menjatuhkan hukuman utas orang-orang Rajasa dan Sinelir. Tetapi tanpa mereka duga-duga, Ranggawuni telah meloncat turun warikudanya, disusul oleh Mahisa Cempaka. Perlahan-lahan mereka melangkah mendekati orang-orang yang sudah tertawan itu. Karena itulah, maka para pengawalnya pun dengan tergesa-gesa telah meloncat turun pula. Demikian juga Mahisa Agni dan Witantra yang tidak mengira bahwa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka akan berbuat demikian. Karena itu mereka harus tetap berhati-hati. Jika dendam yang membara di dalam dada prajurit-prajurit itu masih belum padam, maka akan dapat terjadi malapetaka atas kedua anak-anak muda itu. Dengan penuh kewaspadaan, maka Mahisa Agni dan Witantra pun segera berada di sebelah-menyebelah kedua anak-anak muda yang memandang para prajurit yang terluka dari kedua belah pihak itu dengan penuh haru. Kalian adalah korban-korban ketamakan kami, berkata Ranggawuni. Tetapi kami minta kalian menjalaninya dengan ikhlas, karena sebenarnya lah bahwa kami mempunyai cita-cita atas Singasari yang besar ini. Para prajurit yang semula mengawal Tohjaya menjadi heran karena sikap itu. Mereka tidak melihat sikap yang kasar dan sombong dari Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang telah memenangkan perang itu. Mereka sama sekali lain dengan Tohjaya yang selama ini memerintah Singasari. Tetapi mereka tidak segera mempercayai sikap yang pertama kali mereka lihat itu. Mungkin sikap itu sekedar sikap pura-pura. Tetapi besok jika mereka telah berada di dalam kota, dan apabila telah berada di atas tahta, maka sikapnya akan segera berubah. Seperti sikap Tuanku Tohjaya, berkata prajurit-prajurit itu di dalam hati. Dalam pada itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka pun kemudian berjalan di antara prajurit-prajurit yang terluka di kedua belah pihak. Betapa pedihnya hati kedua anak-anak muda itu. Prajurit-prajurit itu telah menjadi korban untuk kepentingan beberapa orang saja yang sedang berebut tahta. Tetapi di dasar hati kedua anak-anak muda itu setiap kali terdengar suara Mahisa Agni. Yang penting, bukan sekedar merebut warisan kedudukan. Tetapi bagaimana dengan Singasari yang besar ini? Dan kedua anak-anak muda itu mencoba menenangkan hati mereka. Namun bagaimanapun juga korban telah berjatuhan. Beberapa orang. Bukan hanya satu dua. Dalam pada itu Mahisa Agni dan Witantra mulai menjadi gelisah. Masih ada tugas yang harus mereka lakukan. Menelusuri jejak Tohjaya selanjutnya. Karena itu, maka Mahisa Agni pun berkata, Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka. Kita tidak dapat berhenti sampai di sini. Kita masih harus mengikuti jejak Tuanku Tohjaya dan berbicara dengannya. Mudah-mudahan Tuanku Tohjaya dapat mengerti, sehingga tidak akan jatuh korban lagi tanpa arti sama sekali. Ranggawuni termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, Baiklah Paman. Tetapi bagaimana dengan prajurit-prajurit ini? Mereka akan dibawa kembali ke Singasari. Beberapa orang pengawal akan menunggui mereka di sini. Sedang dua orang yang lain akan pergi melaporkan peristiwa ini kepada Lembu Ampal. Ia harus mengirimkan pengawal dan pedati untuk membawa mereka yang terluka dan mengubur mereka yang terbunuh.
Ranggauni dan Mahisa Cempaka mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun Ranggauni pun kemudian bertanya, "Siapakah yang akan pergi ke Singasari?" Mahisa Agni termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menunjuk 2 orang untuk segera menghubungi Lembu Ampal. "Sampaikan pesanku kepada Paman Lembu Ampal," berkata Ranggauni. "Jangan mengambil tindakan apapun terhadap prajurit-prajurit yang tertawan." Ia mempersilahkannya menunggu kedatanganku. Demikianlah 2 orang utusan itu segera berpacu kembali ke Singasari untuk melaporkan yang telah terjadi itu kepada Lembu Ampal. Sepeninggal kedua orang itu, maka Mahisa Agni dan Witantra pun mempersiapkan pengawalnya pula. Beberapa orang harus menunggui prajurit-prajurit yang terluka dan tertawan meskipun prajurit-prajurit yang tertawan itu sudah tidak bersenjata lagi, namun mereka tetap berbahaya. Karena itu, maka tidak ada cara lain daripada mengikat tangan-tangan mereka. "Kenapa mereka harus diikat?" bertanya Mahisa Cempaka. "Mereka dapat melawan. Pengawal kita tidak cukup banyak untuk menjaga mereka. Jika sebagian besar dari para pengawal ini tinggal, maka perjalanan kitalah yang akan menjadi berbahaya," jawab Witantra. "Tetapi mereka sudah menyerah. Mereka tidak akan berbuat apa-apa lagi." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia memandang Mahisa Agni yang termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Mungkin mereka memang tidak akan berbuat apa-apa tuanku. Tetapi ada kemungkinan yang lain pula." "Kemungkinan yang mana?" "Mereka mengingkarinya. Jika mereka merasa kuat untuk melawan para pengawal yang ada, maka mereka akan dapat berbahaya." "Ah, kalian memang terlampau berprasangka. Mereka adalah manusia seperti kita. Kata-katanya tentu dapat dipercaya. Jika kita sudah ingkar akan janji yang kita nyatakan dengan kata-kata atau sikap, maka harga kita sebagai manusia tidak akan berarti lagi." Witantra mengerutkan keningnya. Sedang Mahisa Agni pun menyahut, "Ampun tuanku. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang tidak masuk akal seperti yang kita lakukan ini. Tetapi pengalaman telah mengajari kami untuk berhati-hati menghadapi sikap seseorang. Tuanku adalah kesatria yang hampir sempurna sehingga tuanku tidak akan ingkar akan janji dan kesanggupan. Tetapi orang lain mungkin berbeda." Mahisa Cempaka menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak mengerti. Pada suatu saat tuanku akan melihat bahwa hati-hati seperti ini ada gunanya. Tuanku adalah orang yang paling jujur dan penuh kasih sayang, sehingga tuanku menganggap setiap orang berbuat serupa. Tetapi tidak tuanku. Dan itulah yang membedakan antara tuanku dan tuanku Tohjaya. Antara seorang prajurit dan prajurit yang lain." Mahisa Cempaka termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak menyahut lagi. Para pengawal pun kemudian melakukan perintah untuk mengikat beberapa orang tawanan yang masih berbahaya pada sebatang pohon di ujung padesan itu. Kemudian beberapa orang pengawal berkuda harus mengawasi mereka sambil menunggu prajurit-prajurit dan pengawal-pengawal yang akan datang dari kota untuk mengambil mereka. Sementara, yang lain menunggui para tawanan dan orang-orang yang terluka, maka Mahisa Agni dan Witantra pun segera mengatur pengawal-pengawal yang lain bersama Tuanku Ranggauni dan Mahisa Cempaka untuk meneruskan perjalanan. "Apakah perjalanan kita masih panjang?" bertanya Ranggauni. "Ya," sahut Mahisa Agni. "Agaknya Tuanku Tohjaya menjadi semakin jauh karena kita harus berhenti bertempur. Bahkan mungkin kita masih memerlukan waktu yang lama." Mahisa Agni berhenti sejenak, lalu, "Tetapi mungkin pula sebaliknya. Karena Tuanku Tohjaya menyangka bahwa kita sudah dapat dihancurkan, maka mereka tidak tergesa-gesa lagi." Ranggauni mengangguk-angguk. "Karena itu, marilah Tuanku. Kita segera mengikuti jejak itu untuk selanjutnya. Tidak mustahil bahwa kita harus bertempur lagi di perjalanan." Ranggauni masih mengangguk-angguk. Tetapi ia sudah mendapat keterangan dari para tawanan bahwa kekuatan Tohjaya sudah menjadi sangat tipis. Sebagian besar dari pasukannya sudah ditinggalkan dengan perhitungan bahwa mereka akan dapat menghancurkan orang-orang Rajasa dan Sinelir yang menyusulnya berkuda itu. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Demikianlah maka sejenak kemudian Ranggauni dan Mahisa Cempaka pun segera meneruskan perjalanan. Mahisa Agni dan Witantra berada di ujung pasukan kecilnya. Setiap kali mereka menemukan kelapa muda yang berceceran,
Agaknya para prajurit yang mengawal Tohjaya telah membawa beberapa butir kelapa muda yang diminum dan bahkan dimakan di sepanjang perjalanan mereka. Dengan demikian maka mereka sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi bahwa jejak mereka akan dapat diikuti oleh lawannya. Mereka menyangka bahwa kekuatan kita sudah dapat dihancurkan, desis Mahisa Agni. Ya, jawab Witantra. Mereka tidak lagi berusaha untuk menyamar jejak mereka. Bahkan mungkin dengan sengaja mereka memberikan isyarat kepada pasukan mereka yang mereka sangka akan segera menyusul. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak memberikan banyak tanggapan lagi. Dengan jejak yang jelas itu, maka perjalanan mereka pun menjadi semakin cepat. Tetapi mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Setiap mereka akan memasuki padukuhan, maka mereka berhenti sejenak dan memperhatikan padukuhan itu dengan saksama. Bahkan kadang-kadang mereka harus mengirimkan 1-2 orang pengawal untuk mendahului melihat-lihat apakah daerah yang akan mereka lalui cukup aman. Namun dalam pada itu, selagi iring-iringan itu maju terus melalui sebuah padukuhan yang sepi, karena penghuni-penghuninya yang ketakutan menutup pintu rumah-rumah mereka setelah mereka melihat pasukan yang mengawal Tohjaya melalui padukuhan itu, tiba-tiba Mahisa Agni dan pasukannya mendengar jerit panah Sendaren yang mendaki langit. Suara panah itu bagaikan meraung dengan kerasnya mengumandang sampai ke tempat yang jauh. Sebuah isyarat, desis Mahisa Agni. Tanpa mendapat perintah lagi, beberapa ekor kuda pun segera memencar. Mereka mencari ke segenap sudut padesan untuk menemukan orang yang telah melepaskan anak panah Sendaren itu. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Orang itu tentu sudah menyusup masuk ke dalam salah sebuah rumah yang tertutup pintunya, berkata Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk sambil berkata, agaknya mereka meragukan, apakah prajurit-prajuritnya akan berhasil. Karena itu mereka telah meninggalkan 1 atau 2 orang untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Panah itu tentu memberitahukan bahwa prajurit-prajurit yang menghentikan perjalanan kita telah gagal. Apakah arti selanjutnya? Bertanya Ranggawuni. Perjalanan kita akan bertambah sulit tuanku. Mungkin mereka meninggalkan sepasukan prajurit lagi untuk menghentikan kita. Tetapi mungkin pula mereka akan menyamar jejak yang mereka tinggalkan sehingga kita akan menjadi semakin sukar untuk mengikutinya. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, kenapa mereka berusaha menghindari kita? Kita adalah lawan mereka. Adalah wajar jika mereka menghindar dan bersembunyi. Ranggawuni tidak berkata apapun lagi. Namun dari wajahnya memancar kebimbangan yang mencengkam. Mahisa Agni, berkata Witantra. Agaknya perjalanan kita akan menjadi panjang. Karena itu, sebaiknya kita segera mengirimkan 1 atau 2 penghubung ke kota. Lembu Ampal supaya mengirimkan sepasukan pengawal berkuda untuk menyusul kita. Apabila perjalanan kita ini menjadi semakin panjang dan berbahaya, kita tidak terpencil. Dengan demikian maka pasukan itu agar membawa bekal secukupnya untuk perjalanan kita selanjutnya. Demikianlah maka Mahisa Agni pun menyetujui pendapat Witantra. Ia pun kemudian mengirimkan 2 orang untuk kembali ke Singasari, menjemput beberapa orang pengawal dan perbekalan. Agaknya Tuanku Tohjaya sudah menempatkan prajurit sandinya untuk mengawasi perjalanan kita. Kini pengawas itu sudah melepaskan isyarat dengan panah Sendaren, berkata Mahisa Agni kepada penghubung itu. Dengan demikian maka kita akan menempuh perjalanan yang lebih sulit, karena Tuanku Tohjaya tentu akan berusaha menyamarkan jejaknya. Sejenak kemudian maka kedua orang itu pun segera berpacu kembali ke Singasari. Ketika ia lewat di padukuhan bekas tempat pasukan pengawal berkuda itu bertempur dengan prajurit-prajurit pengawal Tohjaya, ia masih melihat tawanan-tawanan terikat. Apakah prajurit dari Singasari belum juga datang? Bertanya salah seorang dari kedua penghubung itu. Belum, jawab salah seorang yang menjaga tawanan-tawanan dan orang-orang yang terluka. Tentu sebentar lagi. Kau akan bertemu dengan mereka di perjalanan. Ternyata yang dikatakan oleh pengawal itu benar. Kedua penghubung itu pun kemudian bertemu dengan prajurit-prajurit Singasari. Tetapi mereka adalah prajurit-prajurit yang pergi untuk mengambil para tawanan dan orang-orang yang terluka. Kedua penghubung itu berpacu terus menuju ke Singasari untuk mengambil beberapa orang yang akan pergi menyusul Mahisa Agni dan Witantra yang sedang mengawal Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menyusul Tohjaya. Sebenarnya lah bahwa Tohjaya dan pengawal-pengawalnya telah menangkap isyarat berganda yang dikirimkan lewat panah Sendaren.
Karena itu, maka Tohjaya pun menjadi sangat gelisah, sehingga ia menjadi semakin bingung dan selalu marah. Tidak habis-habisnya ia membentak-bentak dan mengumpat. Sementara itu, beberapa orang pengawalnya yang menyadari bahaya yang mengikutinya, telah memerintahkan menghapuskan jejak mereka sebaik-baiknya. Setiap kali mereka justru memilih jalan yang memintas dan sulit. "Gila, kalian akan membunuh aku dengan melalui jalan rusak ini," teriak Tohjaya. "Tubuhku terguncang-guncang dan lukaku bertambah-tambah sakit." "Tuanku," berkata senapati yang mengawalnya. "Ternyata bahwa usaha kita menghancurkan pasukan berkuda itu gagal. Panah Sendaren yang kita dengar itu memberitahukan kepada kita, bahwa pasukan pengawal itu telah melanjutkan pengejaran." "Gila, bodoh, dungu. Apa kerja prajurit-prajurit yang sekian banyaknya itu? Apakah mereka perempuan-perempuan cengeng yang hanya pandai merengek? Mereka tentu sudah berjuang sebaik-baiknya tuanku, karena mereka benar-benar orang-orang yang setia kepada tuanku seperti kami di sini." "Bohong. Kalian adalah orang-orang pandir dan tamak, jika kalian tidak mengetahui bahwa aku membawa sebuah peti berisi emas dan perhiasan, kalian tentu tidak mau mengikuti aku sampai ke tempat ini." Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. "Kalian tentu akan merampok perhiasan-perhiasan yang telah aku ambil dari Ibunda Ken Umang dan yang sebagian aku ambil dari gedung perbendaharaan." "Ampun tuanku, sebenarnya lah hamba tidak bermimpi untuk memiliki perhiasan itu walau hanya sebutir permata sekalipun." "Bohong. Bohong." Tohjaya semakin berteriak-teriak sehingga tandunya berguncang-guncang. Tetapi guncangan itu telah membuatnya menjadi semakin marah. Senapati itu pun terdiam. Ia tidak berani lagi membantah. Agaknya Tohjaya benar-benar telah hampir kehilangan akal. Sementara itu, beberapa orang prajurit mulai berpikir lain. Salah seorang prajurit muda bertanya kepada dirinya sendiri. "Apakah gunanya aku mengikuti tuanku Tohjaya? Aku masih muda. Dan aku tidak melihat kemungkinan apapun yang dapat dicapai oleh tuanku Tohjaya selain menyelamatkan diri. Adalah sulit sekali baginya untuk menghimpun kekuatan karena sifat-sifatnya." Tetapi karena senapati dan beberapa orang pemimpin kelompok nampaknya masih tetap setia kepada Tohjaya, maka prajurit muda itu tidak berani berbuat apapun juga, kecuali berjalan tersuruk-suruk mengikuti iring-iringan yang semakin lama semakin dalam menyusup ke jalan-jalan sempit dan sulit. Sementara beberapa orang di antara mereka berusaha untuk menghapuskan jejak. Dengan demikian maka perjalanan Mahisa Agni dan pasukannya pun menjadi semakin sulit pula. Mereka harus dengan teliti mengamati jalan yang akan dipilihnya. Di setiap persimpangan, beberapa orang meloncat turun dan memperhatikan setiap batang rumput dengan saksama. Daun-daun yang berserakan, ranting-ranting yang patah dan rerumputan yang terinjak kaki, tidak luput dari setiap pengamatan. Beberapa orang yang berpengalaman mengenali jejak berada di depan bersama dengan Witantra dan Mahisa Agni. "Mereka berhasil menghapus jejak sebaik-baiknya," berkata Witantra. "Hanya dengan ketelitian sajalah kita akan berhasil memilih jalan yang benar. Karena itulah maka para peneliti jejak itu telah bekerja sebaik-baiknya. Namun dengan demikian maka mereka menjadi semakin lambat maju. Kadang-kadang mereka harus berhenti untuk beberapa lema sambil menilai jejak yang mereka amati." Meskipun demikian, Mahisa Agni dan pasukannya selalu menempuh jalan yang ternyata benar. Karena itu, maka mereka pun maju terus sambil meninggalkan jejak, agar pasukan yang akan menyusul dapat mengikuti mereka tanpa kesulitan apapun juga. Dalam pada itu, Tohjaya yang lelah menjadi semakin mudah tersinggung. Setiap kali ia selalu membentak-bentak tanpa sebab. Jika prajurit-prajuritnya berjalan lambat, ia menjadi marah dan berteriak. "Apakah kalian ingin segera mati? Di belakang kita pengkhianat-pengkhianat itu sedang berusaha menyusul kita. Kalian mendengar panah Sendaren? Prajurit-prajurit yang kita tinggalkan ternyata adalah prajurit-prajurit yang bodoh, dungu tetapi tamak. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain membunuh diri." Senapati yang memimpin prajurit-prajurit pengawal itu sama sekali tidak menjawab betapapun hatinya tersinggung. Ia menyadari bahwa keadaan Tohjaya sangat tidak menguntungkan. Karena itu yang ada di dalam hatinya sebenarnya bukan lagi harapan untuk menyelamatkan Tohjaya agar kelak ia mendapat hadiah yang sebesar-besarnya karena ia mengetahui bahwa Tohjaya telah berhasil menyelamatkan seperti perhiasan emas, intan dan berlian.
Apalagi kesetiaan kepada raja yang dianggapnya akan dapat melindunginya di dalam segala keadaan, tetapi yang sebenarnya ada di dalam hati Senapati itu kemudian adalah justru perasaan belas kasihan. Belas kasihan kepada Tohjaya yang sejak lahir sama sekali tidak mengenal kesulitan macam apapun juga. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang selalu memanjakannya, memuji dan menyayanginya. Tetapi, kini tiba-tiba saja ia dilemparkan ke dalam keadaan yang sangat gawat. Keadaan yang diliputi oleh kecemasan, kebimbangan dan bahkan ketakutan. Karena itulah maka Senapati itu sama sekali tidak menghiraukan apa saja yang dikatakan oleh Tohjaya. Ia mencoba untuk membuat hatinya masih dapat bertahan menghadapi keadaan itu. "Senapati," berteriak Tohjaya kemudian. "Kau harus berbuat sesuatu untuk mengatasi keadaan." "Hamba tuanku," jawab Senapati itu. "Hamba memang sedang mencari jalan." Tohjaya terdiam. Ia mencoba untuk mengerti. Tetapi pikirannya rasa-rasanya justru menjadi semakin kalut. Apabila kemudian para pengawalnya berjalan semakin cepat, karena Tohjaya sendiri yang menghendaki. Namun ternyata dengan demikian tubuhnya menjadi tergoncang-goncang, maka ia pun menjadi marah pula dan berteriak. "Gila! Apakah kalian menjadi pengecut dan menjadi ketakutan disusul oleh orang-orang berkuda itu, sehingga kalian berlari-lari? Aku lelah sekali. Aku ingin mengaso. Jika kalian mengguncang-guncang tandu ini, maka badanku menjadi bertambah sakit." Tidak seorang pun yang berani menjawab. Mereka hanya dapat memperlambat langkah mereka dan berjalan dengan sangat berhati-hati. Karena kelelahan yang sangat, maka ternyata Tohjaya tanpa disadarinya dapat juga tertidur di dalam tandunya meskipun hanya sejenak. Dalam keadaan yang demikian, orang-orang yang mengusung tandunya menjadi sedikit berlega hati, karena mereka dapat berjalan seenaknya. Tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak dibentak-bentak. Tetapi jika kemudian Tohjaya terbangun, maka mulai lagilah suaranya yang lantang menggetarkan telinga mereka. Betapapun segannya, Senapati yang memimpin pasukan pengawal itu pun mencoba mendekatinya dan berkata, "Tuanku, apakah tidak lebih baik bagi tuanku untuk beristirahat sambil tidur barang sekejap? Tubuh tuanku akan menjadi segar. Jika kita nanti akan melintasi sungai yang bening, tuanku dapat membersihkan diri. Dengan demikian maka keadaan tuanku tentu akan menjadi lebih baik." Tohjaya merenung sejenak. Tetapi ia sama sekali tidak menjawab. Sebenarnya Tohjaya ingin juga tidur agak lama. Bukan sekejap di luar sadarnya. Tetapi pikirannya yang sedang kacau kadang-kadang terasa sangat mengganggunya, sehingga ia hanya dapat tertidur sekedar matanya terpejam. Namun sekejap kemudian ia pun segera terbangun dengan dada yang berdebaran. Ternyata langit pun semakin lama menjadi semakin buram. Matahari yang sudah teramat rendah di ujung barat pun segera menghilang di balik cakrawala. "Tuanku," berkata Senapati yang memimpin pasukan pengawal Tohjaya, "sebaiknya kita beristirahat. Setiap orang di dalam iring-iringan kita sudah mendapat bagiannya mengusung tandu tuanku. Mereka menjadi lelah, sehingga perlu beristirahat barang sejenak." Tohjaya memandang wajah Senapati itu di dalam keremangan ujung malam. Kemudian ia pun berteriak, "Aku tidak peduli, apakah kalian menjadi lelah atau tidak. Akulah yang memerintahkan kalian untuk berhenti atau berjalan terus." Senapati itu tidak menyahut. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. "Lain kali kau tidak dapat memerintah aku seperti itu. Tetapi buat kali ini, aku penuhi permintaanmu. Hanya kali ini." Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Prajurit-prajurit di dalam iring-iringan itu benar-benar sudah sangat lelah dan perlu beristirahat. Tetapi sebenarnya lah bahwa Tohjaya sendiri telah menjadi sangat lelah, sehingga ia memang merasa perlu untuk beristirahat. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Mahisa Agni pun harus berhenti pula. Di dalam kegelapan malam yang kemudian menyeluruh di atas tanah Singasari, mereka tidak dapat lagi mengenali jejak yang harus mereka telusuri. "Kita bermalam di padukuhan itu," berkata Mahisa Agni. Ranggawuni mengangguk kecil. Tetapi ia pun kemudian bertanya, "Apakah Pamanda Tohjaya di malam begini berjalan terus atau juga berhenti?" "Aku kira mereka pun akan berhenti," sahut Witantra. "Para prajuritnya tentu lelah. Dan tuanku Tohjaya sendiri tidak akan dapat duduk di atas tandu sehari semalam tanpa beristirahat sama sekali." Ranggawuni tidak menyahut lagi.
Ia pun kemudian tidak menolak untuk beristirahat pada sebuah padukuhan kecil. Namun dalam pada itu, beberapa orang pengawal telah mendapat tugas untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga mereka tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Kedatangan pasukan berkuda yang mengiringi Ranggawuni dan Mahisa Cempaka itu semula telah menimbulkan ketakutan yang amat sangat pada penghuni padukuhan itu. Tidak seorang pun yang membuka pintu rumahnya meskipun mereka mendengar derap kaki di halaman. Karena itulah maka Mahisa Agni terpaksa mengetuk pintu rumah salah seorang dari mereka. Sehingga betapapun ketakutan mencengkam hati, tetapi penghuni rumah itu dengan tangan gemetar telah membuka pintu rumahnya. Ampun tuanku, orang itu duduk bersimpuh di muka pintu ketika ia melihat Mahisa Agni berdiri di muka pintu itu bersama beberapa orang pengawalnya. Hamba tidak bersalah. Hamba tidak pernah berbuat apa-apa. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kenapa kau menjadi ketakutan? Aku juga tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya akan minta bantuanmu sekedarnya. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dan Mahisa Agni pun berkata pula, aku hanya ingin minta kerelaanmu untuk menerima kami bermalam barang semalam. Tentu bukan kami seluruhnya. Hanya 2-3 orang sajalah yang akan bermalam di rumahmu. Yang lain biarlah berada di halaman dan di gardu-gardu. Mereka adalah prajurit yang biasa tidur di sembarang tempat. Orang itu masih tetap kebingungan. Dan Mahisa Agni pun kemudian bertanya, kenapa kau nampak ketakutan? Orang itu tidak segera menjawab. Coba, katakan. Apa yang telah kau pikirkan tentang kami? Tidak apa-apa tuan, orang itu tergagap. Tetapi Mahisa Agni mendesak. Tentu ada apa-apa dengan kalian. Tetapi baiklah. Yang penting bagi kami, apakah kau mempunyai tempat untuk 3 orang di antara kami bermalam di rumahmu? Betapa ketakutan melanda hati, namun orang ini pun tidak berani pula untuk menolak. Karena itu, maka katanya, silahkan tuan, silahkan. Mahisa Agni pun menyadari bahwa orang itu telah ditekan oleh perasaan takutnya sehingga ia memberikan tempatnya untuk bermalam. Tetapi Mahisa Agni akan membuktikan bahwa mereka tidak akan ketakutan lagi besok setelah Mahisa Agni dan kawan-kawannya minta diri. Besok mereka akan menarik nafas dalam-dalam. Karena malam ini kami tidak akan berbuat apa-apa. Karena itu, maka dipersilahkannya Ranggawuni dan Mahisa Cempaka untuk bermalam di rumah itu, dikawani oleh Witantra, karena banyak hal yang akan dapat terjadi di malam. Mahisa Agni sendiri tetap berada di antara pasukannya, ia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu gardu ke gardu yang lain di dalam padukuhan itu. Gardu-gardu yang ada di padukuhan itu, ternyata telah dipergunakan oleh para pengawal untuk bermalam. Mereka tidak basah oleh embun di malam hari, sementara 1-2 orang berganti-ganti harus berjaga-jaga mengawasi keadaan. Dalam pada itu, selagi mereka mulai merasakan sejuknya angin malam, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda di kejauhan. Bukan hanya 1-2, tetapi cukup banyak. Tanpa perintah dari siapapun juga, maka setiap pengawal yang ada di padukuhan itu pun segera bersiap. Mereka berkumpul di beberapa tempat yang terpisah. Dengan sepenuh kesiagaan mereka pun menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Di ujung lorong, di luar gerbang padukuhan itu beberapa orang pengawal telah bersiap. Mereka harus menghentikan orang-orang berkuda itu. Jika mereka melawan, maka akan terjadi pertempuran yang seru, karena pengawal yang ada di padukuhan itu seluruhnya telah siap menghadapi apapun juga. Sejenak kemudian, di dalam keremangan malam, mereka seolah-olah melihat sebuah iring-iringan pasukan berkuda mendekati, meskipun sebenarnya baru mereka dengar suara derap kaki kuda. Namun mereka pasti, sebentar lagi kuda-kuda itu akan segera muncul dari dalam kegelapan. Karena itu, maka seorang pengawal segera mengambil obor dari sebuah gardu dan membawanya ke pintu gerbang. Setelah menyelipkan tangkai obor itu pada dinding padukuhan maka pengawal itu pun melangkah surut. Sebentar kemudian, nampak dalam keremangan cahaya lampu obor, muncul beberapa ekor kuda dengan penunggangnya. Namun nampaknya kuda-kuda itu tidak berjalan terlampau cepat. Bahkan kemudian menjadi semakin lama semakin lambat. Dalam pada itu, para pengawal itu pun segera mengenal, bahwa yang ada di punggung kuda itu adalah para prajurit Singasari yang berpihak kepada Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Di tangan mereka masih nampak melingkar gelang lawewenang.
Bahkan, semakin dekat mereka itu dengan obor yang terselip pada dinding padukuhan, para pengawal yang sudah terlebih dahulu ada di padukuhan itu pun segera melihat, bahwa yang ada di paling depan adalah Lembu Ampal sendiri. Di pintu gerbang Lembu Ampal berhenti. Ia sadar bahwa para pengawal tentu sudah mempersiapkan diri. Karena itu maka ia pun mengangkat tangan kanannya sambil berkata, "Selamat malam. Siapakah yang ada di padukuhan ini?" Yang mula-mula muncul dari balik pintu gerbang adalah Mahisa Agni. Sambil tersenyum ia menjawab, "Aku. Bukan Tuanku Tohjaya." Lembu Ampal pun tersenyum pula. Katanya, "Aku sudah memperhitungkan. Menilik jejak yang aku ikuti, tentu dengan sengaja kalian memberikan tanda-tanda agar aku tidak sesat. Dan hal yang demikian tidak akan dilakukan oleh pengawal Tuanku Tohjaya. Apalagi mereka sudah menjadi jauh berkurang setelah pertempuran yang menentukan itu." Mahisa Agni mengangguk-angguk. "Aku melihat bekas pertempuran itu. Beberapa orang yang terluka dan tertawan, sudah dibawa ke Singasari. Yang terbunuh terpaksa dikuburkan di tempat itu untuk sementara." Mahisa Agni mengangguk-angguk pula. Lalu katanya, "Marilah. Kau tentu ingin menghadap Tuanku Ranggauni dan Mahisa Cempaka. Jika keduanya sudah tertidur, sebaiknya kau menghadap besok pagi-pagi sebelum kita melanjutkan perjalanan menyusul Tuanku Tohjaya." Lembu Ampal pun kemudian dibawa oleh Mahisa Agni ke rumah tempat Ranggauni dan Mahisa Cempaka bermalam. Sedang prajurit-prajurit kemudian bergabung dengan kawan-kawan mereka yang telah mendahului. Ternyata Ranggauni dan Mahisa Cempaka pun masih belum tertidur. Mereka mendengar juga derap kaki kuda mendekat. Dan mereka pun sudah menduga bahwa yang datang itu adalah pasukan kecil yang diminta oleh Mahisa Agni. Tidak banyak yang dapat diceritakan oleh Lembu Ampal tentang istana Singasari. Yang diketahuinya, kini seluruh Singasari telah dikuasainya. Yang ada di istana sepeninggalnya adalah Mahendra yang sebagian besar waktunya dipergunakan untuk menunggui Ken Umang yang seolah-olah sudah kehilangan ingatannya sama sekali. Kadang ia menangis melolong-lolong, kemudian tertawa berkepanjangan. Oh, Ranggauni menarik nafas dalam, sedang Mahisa Cempaka hanya dapat menundukkan kepalanya. "Hampir tidak dapat dikuasai lagi," berkata Lembu Ampal. "Apa yang dilakukan oleh Mahendra?" bertanya Witantra. "Sebagian besar adalah memberikan gambaran yang salah kepada Tuan Puteri." "Maksudmu?" "Mengiyakan saja apa yang dikatakannya. Misalnya tentang Tuanku Tohjaya yang masih dianggapnya berkuasa di Singasari. Mahendra tidak sampai hati merusak angan-angannya yang sudah tidak waras lagi itu, sehingga karena itu. Maka ia hanya mengiyakan saja semua bayangan-bayangan yang dibuatnya di angan-angannya." "Kasihan," desis Mahisa Cempaka. "Itu adalah sisa angan-angannya yang membubung tinggi tanpa batas. Nafsunya untuk menguasai isi dunia ini telah membuatnya menjadi tamak dan kehilangan pengamatan diri," berkata Witantra. "Akibatnya menjadi terlampau parah baginya. Ya, kenyataan yang sangat pahit telah merenggutnya dari dunia harapan yang dibentuknya. Harapan yang berlebihan sehingga membuatnya menjadi seorang manusia yang dikungkung oleh nafsu. Ketika pada suatu saat ia terlempar pada kegagalan yang mutlak, maka perasaannya pun tidak lagi berhasil menahan goncangan yang terlampau dahsyat baginya." Witantra berhenti sejenak, lalu, "Memang kasihan sekali." Mahisa Agni memandang Witantra dengan tatapan mata suram. Ia mengetahui bahwa Ken Umang adalah adik ipar sejak ia masih menjadi panglima di Tumapel. Dan agaknya Witantra pun sedang memikirkannya, sehingga hampir di luar sadarnya ia berkata, "Ia adalah adikku." "Siapa?" Lembu Ampal bertanya dengan wajah yang tegang. Bagaimanapun juga mereka tidak boleh kehilangan kewaspadaan. "Tuanku Ken Umang." "Adikmu?" Arah baginya. "Adik iparku." Lembu Ampal menunduk. Tetapi keadaan itu sudah terjadi dan tidak dapat dihindarinya lagi. Ken Umang telah kehilangan ingatan. Dan setiap orang akan mengatakan bahwa ia memang sudah menjadi gila karena kegagalan yang dialaminya. Sejenak mereka itu pun kemudian saling berdiam diri. Mereka mulai membayangkan apa yang akan mereka hadapi. Jika Ken Umang mengetahui apa yang dialami oleh Tohjaya di perjalanannya, maka ia pun tentu akan menjadi semakin parah. Atau bahkan tidak peduli sama sekali, karena sudah tidak ada perasaan yang dapat tersentuh oleh keadaan apapun juga.
Yang terdengar kemudian adalah desah tarikan nafas Mahisa Agni. Lalu katanya, "Sekarang, silahkan tuanku berdua beristirahat. Besok kita akan menempuh perjalanan yang panjang." Ranggawuni dan Mahisa Cempaka pun kemudian mencoba untuk dapat beristirahat, karena yang akan mereka lakukan di hari berikutnya masih terlampau banyak. Sementara Witantra mengawaninya, maka Mahisa Agni dan Lembu Ampal pun meninggalkan bilik itu kembali ke tengah-tengah pasukan mereka. "Aku telah membawa bekal seperti yang kau pesankan," berkata Lembu Ampal. "Terima kasih. Mungkin kita masih akan menempuh perjalanan untuk 1-2 hari lagi, karena agaknya Tohjaya dan pengikutnya menyadari bahwa kami mencarinya. Mereka telah berusaha untuk menghapus jejak mereka, sehingga usaha kita menjadi agak sulit." Lembu Ampal mengangguk-angguk. Memang bukan tugas yang berat menyusul perjalanan Tohjaya. Tentu Tohjaya masih juga membawa pengawal yang cukup kuat, sehingga mungkin masih akan terjadi benturan senjata di antara pasukan yang mengawal Tohjaya dengan pasukan yang berusaha menyusulnya. Namun kemudian Mahisa Agni pun berkata, "Lembu Ampal, sebaiknya kita pun beristirahat. Masih ada waktu. Besok pagi kita akan menempuh perjalanan jauh." Lembu Ampal mengangguk-angguk pula. Jawabnya, "Baiklah. Tetapi agaknya kau jauh lebih lelah dari aku. Kita sama-sama bertempur hari ini. Tetapi aku kemudian berada di istana. Dan kau memburu tuanku Tohjaya dan masih harus bertempur sekali lagi melawan pengawalnya yang cukup kuat." Lembu Ampal berhenti sejenak, lalu, "Beristirahatlah. Sebentar lagi aku pun akan beristirahat. Kau di sini, aku di ujung yang lain." Keduanya pun kemudian berpisah. Mahisa Agni dan Lembu Ampal berada di tempat yang berbeda, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan segera jika terjadi sesuatu dari arah manapun juga. Dalam pada itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka beserta Witantra masih berada di tempatnya. Beberapa orang pengawal berada di halaman untuk mengawasi rumah yang disinggahi anak-anak muda yang akan memegang pimpinan tertinggi bagi Singasari. Namun, ternyata bahwa malam itu tidak terjadi sesuatu pada pasukan yang dipimpin Mahisa Agni. Mereka sempat beristirahat dengan baik. Mahisa Agni sempat tidur beberapa saat. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang lain. Betapa kegelisahan selalu mengganggu perasaan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka dalam pertentangan antara keluarga sendiri itu, namun agaknya kelelahan yang sangat telah membawa mereka tidur barang sejenak. Ketika ayam berkokok di akhir kalinya, semua orang di dalam pasukan itu sudah terbangun. Mereka segera mengemasi pakaian dan senjata mereka. Sebelum mereka berada di dalam kelompok masing-masing, mereka masih sempat pergi ke pakiwan dan meneguk semangkuk minuman panas yang mereka siapkan sendiri dengan meminjam dapur dan perlengkapan penghuni padukuhan itu. "Kita membawa persediaan beras yang cukup," berkata Lembu Ampal. "Menjelang perjalanan yang panjang, kalian dapat menyiapkan makan pagi." Prajurit-prajurit itu pun kemudian menyiapkan makan pagi mereka sebelum mereka berangkat menyelusuri jejak yang semakin lama menjadi semakin rumit. Demikianlah ketika matahari mulai naik, pasukan itu pun telah siap untuk bergerak. Mahisa Agni masih sempat mengucapkan terima kasih kepada penghuni padukuhan itu sebelum ia meninggalkan mereka dalam keraguan-raguan. "Pasukan ini agak berbeda dengan pasukan yang lewat kemarin," berkata seorang laki-laki tua. "Di dalam pasukan yang kemarin terdapat Tuanku Tohjaya, Maharaja Singasari. Karena itulah kita harus menghormati dan berbuat apa saja menurut perintahnya. Tetapi di dalam pasukan ini terdapat Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Merekalah yang mengusir Tuanku Tohjaya dari tahta karena Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka merasa berhak atas tahta itu." "Siapa yang mengatakan hal itu kepadamu?" "Semalam 2 orang prajurit yang berjaga-jaga di halaman rumahku sempat menceritakan kepadaku. Kau keluar rumah dan menemuinya. Mula-mula maksudku sekedar memberikan sekedar minuman panas agar mereka tidak berbuat apa-apa atas keluargaku." Hanya dengan minuman panas. Jika mereka ingin berbuat sesuatu, jangankan minuman panas. Maksudku, agar sikap mereka sedikit lebih lunak." Ia berhenti sejenak, lalu. "Tetapi ternyata mereka adalah orang baik. Mereka tidak bertindak dengan kasar. Dan mereka justru bercerita tentang Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka." Kawannya mengangguk-angguk. Katanya,
Aku sama sekali tidak berani keluar rumah. Aku juga mendengar 2 atau 3 orang yang meronda dan berhenti di pendapa. Agaknya mereka duduk di sana sambil berbicara beberapa lama. Kemudian mereka pun meninggalkan rumahku tanpa aku ketahui arahnya. Jika kau berani keluar dan menemuinya, mereka akan memberikan banyak penjelasan. Mereka ternyata tidak sekasar prajurit-prajurit yang ada di dalam pasukan pengawal Tuanku Tohjaya. Agaknya memang benar, bahwa Tuanku Tohjaya sedang melarikan diri dan dikejar oleh pasukan Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka ini. Aku tidak mengerti. Tetapi menilik akibat yang ditinggalkan pasukan ini memang lebih baik. Mereka mengembalikan semua alat-alat yang mereka pinjam dengan baik. Kawannya berbicara mengangguk-anggukan kepalanya. Seperti kawannya ia memang menilai pasukan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka lebih baik dari pasukan yang mengawal Tohjaya. Dan itu menggambarkan bahwa keadaan prajurit-prajurit yang mengawal Tohjaya dalam keadaan yang jauh lebih buruk dari prajurit-prajurit yang datang kemudian itu. Sebenarnya lah bahwa keadaannya memang demikian. Keadaan prajurit-prajurit yang mengawal Tohjaya memang jauh lebih buruk. Mereka tidak sempat membawa persediaan apapun juga karena mereka berangkat dengan tergesa-gesa. Yang mula-mula diingat oleh Tohjaya hanyalah seperti perhiasan emas dan berlian. Dan perhiasan-perhiasan itu tidak akan dapat dipergunakan bagi anak buahnya di perjalanan. Jika mereka lapar, maka mereka hanya dapat merampas makanan dari penduduk di padukuhan-padukuhan yang mereka lalui tanpa menghiraukan keadaan penduduk itu sendiri. Malam itu Tohjaya dan anak buahnya bermalam di padukuhan terpencil. Ia menempatkan beberapa orang pengawal agak jauh di belakang mereka. Jika mereka melihat pasukan yang mengikutinya, maka mereka harus memberikan isyarat dengan panah sendaren. Tetapi malam itu pasukan Mahisa Agni pun berhenti pula, sehingga karena itu, maka tidak ada sebatang anak panah pun yang dilepaskan di udara. Menjelang fajar, maka pengawal-pengawal yang harus memberikan isyarat itu pun telah berada kembali di induk pasukannya dan sejenak kemudian mereka pun meninggalkan padukuhan itu untuk meneruskan perjalanan. Prajurit-prajurit itu sama sekali tidak menghiraukan barang-barang yang mereka pergunakan. Mereka merampas beras dan makanan yang mereka jumpai. Mempergunakan alat-alat dapur dan memaksa beberapa orang memasak untuk mereka. Namun ketika merasa perlu untuk pergi, begitu saja mereka meninggalkan padukuhan itu. Barang-barang yang mereka pergunakan masih berserakan dan tersebar di halaman dan sepanjang jalan. Dengan tergesa-gesa Tohjaya dan pengawalnya berangkat meninggalkan padukuhan itu. Mereka tidak memilih jalan yang besar dan rata, tetapi mereka menyelusuri jalan-jalan sempit dan buruk. Dengan saksama mereka mencoba menghapuskan jejak mereka, agar pasukan yang akan menyusuli mereka tidak dapat menemukan arah yang benar. Namun ternyata betapapun mereka berusaha menghapus jejak mereka, namun agaknya mereka telah dikejar oleh kegelisahan dan kecemasan. Lebih dari itu, mereka pun agaknya terlampau tergesa-gesa sehingga pencari jejak yang ada di dalam pasukan Mahisa Agni masih mampu untuk mengenalinya betapapun lama dan lambatnya. Tetapi ternyata bahwa pengawal-pengawal Ranggawuni dan Mahisa Cempaka selalu milih arah yang benar. Tohjaya sendiri keadaannya menjadi semakin parah. Luka-luka di tubuhnya meskipun mula-mula tidak terlampau parah, namun karena tidak mendapat pengobatan yang baik dan segera, ternyata akhirnya telah merampas segenap tenaganya. Ia menjadi sangat lemah dan duduk saja di atas tandunya. Badannya terasa panas dan nyeri. Sedang lukanya nampak membengkak dan sakit bukan kepalang. Dalam keadaan yang demikian, maka ia pun menjadi selalu marah dan membentak-bentak. Tidak ada yang benar di matanya, apa saja yang dilakukan oleh pengawalnya. Kadang-kadang ia merasa dirinya dipermainkan. Tetapi kadang-kadang ia dibayangi oleh ketakutan yang amat sangat. Bukan saja kepada pasukan yang menyusulnya, tetapi juga kepada pasukannya sendiri. Jika seorang prajurit berjalan di depan berhenti sejenak karena kelelahan, dan apabila berpaling, maka ia pun segera membentak dan berteriak-teriak. "Hi, kenapa kau berhenti? Apakah kau tidak dapat berjalan lagi?" Bahkan kadang-kadang ia berkata lantang. "Kau iri melihat aku membawa peti ini? Gila. Kau tentu akan mendapat bagianmu kelak. Dan jika pada suatu saat aku berhasil merebut tahta kembali, kau akan menjadi tumenggung. Kau dengar?" Prajurit itu hanya dapat mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Hamba tuanku. Hamba mengerti." Namun kemudian Tohjaya menjadi terlampau sering marah.
Semakin tinggi matahari, maka udara menjadi semakin panas seperti tubuh Tohjaya sendiri. Agaknya luka-lukanya memang mengandung racun betapapun lunaknya. Air, air, teriak Tohjaya. Seorang prajurit berlari-lari memberikan air kepadanya. Dengan dada yang berdegup cepat, Tohjaya menerima air itu dan meneguknya. Jangan terlampau banyak tuanku. Senapati yang mengiringi memperingatkannya. Jika tuanku terlampau banyak minum, maka kesehatan tuanku akan menjadi semakin buruk, tuanku akan merasa pening dan terlampau penat. Gila. Gila, kau iri ya. Kau sendiri akan menghirup air itu sampai habis? Tuanku. Hamba merasa sangat letih. Tetapi hamba dengan setia mengawal tuanku. Karena itu, maka hamba pun mencoba memperingatkan tuanku dengan tulus. Diam. Diam kau tikus. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian, Tohjaya pun berhenti meneguk air betapapun ia masih ingin. Kemudian menyerahkan guci kecil berisi air itu kepada pengawalnya sambil berkata, "Simpan air itu. Aku akan selalu halus hari ini. Matahari terlampau terik. Dan tubuhku terlampau panas. Kita akan mencari dukun yang pandai tuanku," desis senapati yang memimpin pengawalan itu. Tohjaya tidak menyahut. Tetapi tubuhnya serasa menjadi semakin panas. Bahkan rasa-rasanya bagaikan dipanggang di atas api. Tetapi, iring-iringan itu berjalan terus. Betapapun lambatnya Tohjaya dan pengawalnya masih tetap maju. Beberapa orang dengan hati yang buram masih juga mencoba menghilangkan jejak mereka. "Apakah ada gunanya?" desis seorang prajurit. "Kenapa?" kawannya bertanya. "Aku tidak mempunyai harapan lagi. Kita tentu akan tertangkap dan aku tidak tahu nasib apa yang akan terjadi alas kita semua." "Hi, kau sadari apa yang kau katakan?" "Ya." Adalah di luar dugaan, bahwa tiba-tiba saja kawannya berlari-lari menghadap Tohjaya yang masih ada di atas tandu dengan tubuh yang semakin lemah. Dengan terbata-bata prajurit itu berkata, "Ampun tuanku. Ada di antara kita yang ternyata menjadi lemah hati." "Apa maksudmu?" Seorang kawan hamba mengatakan, bahwa tidak ada harapan lagi bagi kita. Kita tentu akan tertangkap. Dan kita tidak tahu, nasib apa yang akan menimpa kita. Gila. Siapa yang berkata begitu? Itulah tuanku. Justru kawan hamba sendiri. Panggil ia kemari." Tohjaya berteriak. Prajurit yang sekedar bergumam dengan kawannya itu menjadi heran. Ia tidak menyangka bahwa kawannya akan mengambil sikap demikian. Namun ia tidak dapat membantah lagi. Dengan wajah yang tegang ia mendekati tandu Tohjaya. Semua orang yang menyaksikan apa yang kemudian terjadi, terkejut bukan kepalang. Tiba-tiba saja Tohjaya mengayunkan tombaknya langsung menusuk ke jantung prajurit yang malang itu. Tidak ada yang sempat dilakukannya. Ketika tombak itu dicabut, maka prajurit itu pun jatuh terjerembab. "Mati. Ia harus mati. Ia harus mati," teriak Tohjaya. Tidak ada yang menyahut. Semua orang yang melihat peristiwa itu bagaikan melihat sesosok hantu yang mencengkam jantung korbannya dan menghirup darahnya. Dalam ketegangan itu tiba-tiba terdengar suara tertawa yang melengking. Di antara suara tertawa itu terdengar kata-kata, "Mampus kau. Mampus kau. Kau tidak akan dapat lagi mengganggu aku. Aku tentu akan dapat mengawini istrimu kelak jika aku kembali ke Singasari. Aku akan menjadi tumenggung. Aku akan menerima hadiah segenggam mutiara kuning yang paling mahal harganya." Sikap prajurit itu benar-benar telah menggoncangkan perasaan. Kematian prajurit yang ditusuk tombak langsung menembus jantung itu telah menimbulkan kejutan yang luar biasa. Apalagi disusul dengan sikap yang tidak wajar dari seorang prajurit muda. "Sudah lama aku mencintai istrinya," berkata prajurit itu. "Sekarang baru terbuka jalan." "Kau sudah gila," teriak seorang kawannya. "Gila karena kegagalan yang dialaminya." "Tidak. Aku tidak gila. Aku masih tetap sadar bahwa aku akan menjadi seorang tumenggung dan akan memperistri seorang perempuan yang paling cantik di seluruh Singasari." "Kau gila." Senapati yang memimpin pengawalan itulah yang kemudian menggeram. Tohjaya melihat sikap orang itu dengan wajah yang merah padam. Dengan geramnya ia berkata, "Seret ia kemari."
Cepat. Beberapa orang prajurit telah menangkapnya dan membawanya kepada Tohjaya. Namun dalam pada itu senapatinya pun berkata, "Tuanku, serahkanlah orang itu kepada hamba." "Bawa kemari," teriak Tohjaya. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari, nasib apakah yang akan dialami oleh prajurit yang malang itu. Yang terjadi tidak luput dari dugaan para prajurit. Seperti kawannya yang telah terbunuh, ia pun kemudian menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Senapati yang bertanggung jawab atas perjalanan itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia sudah melihat, bahwa jalan di hadapan mereka adalah gelap semata-mata. Perjalanan berikutnya benar-benar tidak menyenangkan, jalan yang sulit dan sikap Tohjaya yang kadang-kadang tidak dapat dimengerti. Namun iring-iringan itu berjalan terus. Ketika malam kemudian turun lagi, iring-iringan itu berhenti pula di sebuah dusun kecil. Seperti yang pernah terjadi, maka mereka pun segera merampas makanan yang ada. Memaksa beberapa orang untuk bekerja bagi mereka. Namun malam yang sejuk itu terasa betapa panasnya bagi Tohjaya. Lukanya menjadi semakin membengkak. Dan badannya terasa semakin lemah dan sakit. Tetapi ia ingin bertahan. Ia harus melepaskan diri dari tangan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ia ingin berada di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kedua kemenakannya itu dan kemudian menyusun kekuatan kembali untuk merebut tahta Singasari. Pada saat fajar mulai membayang, iring-iringan itu pun melanjutkan perjalanannya. Setiap orang sudah menjadi semakin letih. Bahkan ada di antara mereka yang sudah tidak bernafsu sama sekali untuk berjalan. Namun mereka tidak berani membantah, karena mereka menyadari akibat yang dapat terjadi atas mereka. Apalagi orang-orang yang mengusung tandu. Mereka menjadi semakin lemah dan letih. Dalam pada itu, pasukan Mahisa Agni pun berjalan terus. Mereka pun tidak dapat berjalan terlampau cepat. Selain mereka harus meneliti jejak, maka mereka tidak dapat membiarkan kuda-kuda mereka menjadi sangat letih. Namun bagaimanapun juga, agaknya perjalanan pasukan Mahisa Agni agak lebih cepat dari Tohjaya bersama pengiringnya. Kegelisahan, luka dan perasaan nyeri pada tubuh Tohjaya membuatnya semakin kehilangan keseimbangan. Kadang-kadang ia pun menjadi hampir berputus asa. Tetapi kadang-kadang darahnya bagaikan bergejolak oleh dendam yang tidak tertahankan. Dendam atas kematian ayahandanya yang sudah dapat ditumpahkannya kepada Anusapati, agaknya harus ditebus dengan perasaan dendam dan sakit hati pula, karena Ranggawuni dan Mahisa Cempaka berhasil mengusirnya dari istana dalam keadaan yang parah. Dalam keadaan yang semakin lemah itulah, maka Tohjaya berusaha untuk menyangkal kenyataan tentang dirinya. Karena itu, dengan mengerahkan segenap tenaganya, ia tetap duduk tegak di atas tandunya yang mulai gontai. Meskipun pengawalnya sudah menjadi letih sekali. "Gila," teriak Tohjaya. "Apakah kalian tidak dapat berjalan lebih baik?" Para pengawalnya berusaha untuk berjalan dengan tegap dan teratur. Namun keadaan mereka benar-benar sudah tidak memungkinkan. Bahkan bukan saja keadaan tubuh mereka yang letih, tetapi pakaian mereka pun sudah tidak utuh lagi. Perut yang lapar dan perasaan gelisah serta cemas, membuat mereka tidak dapat berbuat dengan tertib atas diri mereka sendiri. Tohjaya terkejut ketika ia merasakan tandunya terguncang. Dengan serta-merta ia mengangkat kepalanya dan memandang para pengawal yang memanggul tandu. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi merah padam. Kemarahan yang selalu menyala di dadanya, rasa-rasanya melonjak sampai ke ujung ubun-ubunnya. Ia tetap duduk tegak di atas tandunya yang mulai gontai. Meskipun pengawalnya sudah menjadi letih sekali. Dengan mata yang merah ia melihat pengawalnya yang memanggul tandu di depan sebelah kanan sedang sibuk memperbaiki celananya yang sudah sobek, dan karena kehilafannya telah tersingkap. Kain panjangnya tidak dikenakannya lagi karena mengganggu langkahnya, sehingga kain panjang itu hanya disangkutkannya saja di lehernya. Tohjaya yang sedang gelap hati melihat hal itu sebagai suatu peristiwa yang besar, yang tidak dapat dimaafkannya lagi. Selain penghinaan atas seorang maharaja yang besar dari Singasari, maka hal itu memberikan perlambang kepadanya bahwa nasibnya agaknya memang kurang baik. Seolah-olah ia telah melihat kegagalan diri sendiri. Pakaian yang tersingkap adalah perlambang kegelapan bagi nasib seorang besar seperti Tohjaya. Karena itu, tanpa berkata apapun juga, didorong oleh kemarahan yang meluap,
maka dengan serta-merta orang itu pun telah dipukul dengan sebatang tangkai tombak yang selalu ada di sisi Tohjaya. Demikian kerasnya sehingga orang itu pun berteriak kesakitan. Tetapi bukan saja berteriak. Tiba-tiba saja ia melonjak dan melepaskan tandunya sehingga Tohjaya pun kemudian terlempar jatuh. Kemarahan yang meluap itu pun menjadi semakin membakar dadanya. Tertatih-tatih ia mencoba berdiri dan dengan sisa tenaganya ia mengangkat tombaknya sambil berteriak. Gila, kau gila. Kau harus dibunuh karena kau memberikan perlambang buruk bagiku. Selebihnya kau telah menghina seorang maharaja besar, karena kau tidak berpakaian sepantasnya apalagi kau berjalan di hadapanku. Tuanku. Senapati yang memimpin pengawal itu berteriak. Ia mencoba mencegah sesuatu yang bakal terjadi. Tetapi yang terjadi agaknya memang terlampau cepat. Pengawal yang kesakitan itu telah kehilangan akal pula. Kelelahan, putus asa dan ketiadaan harapan, membuatnya bermata gelap. Karena itu, ketika ia melihat ujung tombak mengarah ke dadanya, dengan serta-merta ia pun menarik kerisnya. Dengan tanpa disadarinya ia justru meloncat maju menyongsong ujung tombak yang telah terayun ke arahnya. Senapati yang memimpin pengawalan itu justru harus memalingkan wajahnya ketika ia melihat benturan yang sangat mengerikan. Ujung tombak itu benar-benar telah menembus dada pengawal yang malang itu. Tetapi agaknya sisa dorongan tenaganya masih melontarkannya beberapa langkah maju, sehingga ujung kerisnya telah menyentuh tubuh Tohjaya. Keris yang dilumuri dengan racun warangan yang kuat. Sejenak kemudian orang itu pun terlempar ke samping dan jatuh menelentang. Langsung kehilangan nyawanya. Namun dalam pada itu, Tohjaya pun jatuh terduduk pula. Ia sudah mengerahkan segenap sisa tenaganya. Apalagi terasa sentuhan keris itu di tubuhnya. Tubuh yang memang sudah terlampau lemah. Tuanku. Senapati yang memimpin pengawalannya mendekat. Tetapi Tohjaya menjadi semakin lemah. Racun warangan yang kuat pada ujung keris itu dengan cepatnya mulai bekerja. Apalagi daya tahan tubuh Tohjaya telah hampir punah sama sekali. Tidak seorang pun yang dapat mengatasi batas maut apabila sudah menghampirinya. Demikian pula Tuanku Tohjaya yang pernah menjadi seorang maharaja yang besar di Singasari setelah ia berhasil membunuh Anusapati. Tetapi ternyata ia pun tidak cukup lama duduk di atas tahta. Racun warangan yang bekerja di tubuhnya itu telah mencengkamnya demikian kuat, sehingga darahnya pun seakan-akan telah tersumbat oleh gumpalan-gumpalan darahnya yang membeku. Dengan mata sayu dipandanginya Senopati yang berjongkok di sampingnya. Kemudian sebelum ia jatuh menelentang, Senopati itu sudah menyambarnya dan meletakkan kepala Tohjaya itu di pangkuannya. Tuanku, desisnya. Aku tidak akan dapat melanjutkan perjalanan ini, desis Tohjaya. Tahankanlah tuanku. Hamba akan berusaha mendapatkan seorang dukun yang pandai. Tohjaya menggelengkan kepalanya. Katanya. Tidak ada gunanya. Aku akan mati. Namun tiba-tiba Tohjaya itu tersentak. Persetan. Kalian memang mengharap aku mati, agar kalian dapat memiliki harta kekayaan yang aku bawa. Tuanku, suara Senapati itu lambat. Tenangkan hati tuanku. Tidak seorang pun yang akan berkhianat terhadap tuanku. Omong kosong. Siapa yang menusuk aku? Orang itu sudah mati. Mati? Ku ampal. Hamba tuanku. Tohjaya menarik nafas dalam sekali. Namun rasa-rasanya nafasnya sudah menjadi semakin dalam. Sejenak kemudian Tohjaya itu pun memejamkan matanya. Perlahan-lahan terdengar ia berdesis. Ambillah. Ambillah petiku seisinya. Senopati itu mengerutkan keningnya. Ia merasakan sebuah tarikan nafas yang sendat. Tarikan nafas terakhir dari Tohjaya yang berbaring di pangkuannya. Untuk beberapa saat lamanya, Senopati itu rasa-rasanya bagaikan membeku. Bahkan terasa matanya menjadi basah. Beberapa hari ia mengikuti Tohjaya yang terusir dari tahta. Dengan setia ia mengawal Tohjaya itu betapapun beratnya. Kini ia hanya dapat menunggui Tohjaya yang sudah tidak bernyawa lagi. Prajurit-prajurit pengawalnya pun kemudian berkerumun. Sejenak mereka pun ikut berduka cita. Namun kemudian ada sesuatu yang melonjak di dalam hati mereka. Kejemuan dan kelelahan yang amat sangat, agaknya telah menumbuhkan perasaan putus asa dan kelemahan tekad.
Sebagian besar dari mereka sama sekali tidak lagi mempunyai nafsu untuk berbuat sesuatu. Dalam pada itu, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Mahisa Agni semakin lama menjadi semakin dekat. Jalan yang rumit memang merupakan penghambat dari perjalanan itu. Tetapi karena mereka berada di punggung kuda, maka mereka tidak merasakan kelelahan seperti prajurit-prajurit yang mengusung Tohjaya di atas tandu. Para pencari jejak, menangkap jejak prajurit-prajurit yang mereka ikuti mengikuti jalan sempit yang sukar. Tetapi, ternyata semakin lama jejak itu menjadi semakin jelas. Mereka sudah sangat letih, sehingga mereka tidak sempat lagi menghapus jejak dengan baik, berkata salah seorang pencari jejak. Jaraknya pun tidak begitu jauh lagi. Jejak ini masih baru, berkata yang lain. Mahisa Agni dan kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Meskipun demikian mereka pun melihat tanda bahwa sebentar lagi mereka akan dapat segera menyusul Tohjaya dan pengikut-pengikutnya. Marilah kita percepat perjalanan ini, berkata Mahisa Agni. Dengan demikian maka mereka pun maju semakin cepat. Jejak yang mereka ikuti pun menjadi semakin jelas. Sosok mayat yang mereka jumpai di perjalanan telah menumbuhkan berbagai tanggapan atas prajurit-prajurit Tohjaya yang kelelahan itu. Meskipun jalan menjadi semakin sempit, namun kuda mereka dapat berlari lebih cepat. Mereka tidak perlu lagi berjalan membungkuk-bungkuk melihat jejak di atas tanah berbatu-batu, atau di atas rerumputan di pinggir jalan. Jejak itu kini nampak jelas dan pasti. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.